ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan dari para penguji, dan Prof. Fendus diharapkan bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi masukan, pertanyaan. Ada dua yang kalau saya kategorikan secara garis besarnya. Yang pertama adalah yang terkait dengan materi, ya. Ini belum ditulis, tadi tatkala diminta untuk mempertahankan argumentasi disertasinya banyak diungkap melalui bahasa, ya, lisan, dan belum ditulis di disertasi tersebut, ya. Jadi nanti ditulis apa yang sudah disampaikan itu, yang sudah bisa meyakinkan para penguji, ya. Yang kedua, mungkin redaksi, ya. Redaksi ini tadi banyak masukan juga, ya. Bahasa lisan yang mendominasi di ini diubah menjadi bahasa tulisan, ya. Jadi seakan-akan terkontaminasi oleh bahasa lisan, ya. Kemudian metodologi masukan banyak, ya, dari Ibu Pak, dari Ibu Profesor Evi, ya, untuk dimasukkan ke dalam penelitian disertasi ini. Saya itu, ya, beberapa hal yang untuk perbaikan ke depan. Ujian promosi doktor selesai. Ketua sidang menunda ujian promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan nilai. Ujian promosi doktor ditunda. Ketua sidang dan para anggota tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Keluar aja teman, keluar. Hadirin disilakan duduk kembali. Promo Fendus meninggalkan ruang sidang. Penjemputan Promo Fendus oleh penerbit. Rektor serta tim penguji memasuki ruang sidang. Promo Fendus memasuki ruang sidang. Jadi berapa? Ketua sidang membuka kembali ujian promosi doktor. Ujian promosi doktor M. Rohidin. Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali.
Ketua sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor dan menyatakan yang bersangkutan sebagai doktor pendidikan agama Islam ke-23 program Pasca Sarjana Nurjati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang ujian promosi doktor pada hari ini Kamis 29 September 2022 telah diselenggarakan sidang terbuka promosi doktor sebagai berikut. Nama M. Rohidin, nomor induk mahasiswa 16087010025, jenjang Doktor S3, program studi Pendidikan Agama Islam, judul disertasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Radikalisme, studi kasus di Masjid Agung Brebes dan Masjid Agung Tegal. Setelah memperhatikan hasil-hasil ujian promovendus berupa A. Hasil ujian semester selama studi program doktor dengan indeks prestasi 3,45. B. Nilai sidang ujian promosi doktor 91,89. Maka tim penguji menetapkan bahwa predikat judisium promovendus adalah baik sekali. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,58. Dengan hasil yang telah didapat ini, promovendus diberi gelar doktor dalam bidang pendidikan agama Islam dengan segala hak, kehormatan dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Saudara adalah doktor ke-24 pada program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saudara berkewajiban satu memperbaiki kesalahan-kesalahan dan masukan data tambahan sesuai saran dan komentar para penguji. 2. Menerbitkan disertasi yang telah diperbaiki oleh penerbit yang kredibel dengan ISBN dan bebas dari plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka promovendus terkena sanksi pembatalan gelar doktor. 3. Menggugat atau mengupload disertasi yang telah diperbaiki dan diterbitkan tersebut ke website program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 4. Selain dalam bentuk buku, disertasi wajib diformat menjadi makalah dan terbitkan di jurnal internasional realisasi yang dapat diakses secara online. 5. Menyerahkan disertasi yang telah diterbitkan ke perpustakaan program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon selama-lambatnya 3 bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan sanksi administratif. Bertanda tim penguji. Penyerahan surat keterangan lulus. Hadirin dimohon berdiri. Dr. Haji M. Rohidin M.Ho dipersilakan untuk maju menempatkan diri di depan tim penguji. Surat keterangan lulus diserahkan oleh Dr. Haji Sumanta M.Ag dan didampingi oleh seluruh penguji pada hari ini. Ya Pak, benar Pak. 1, 2. Oke. Kami persilakan kepada seluruh penguji duduk kembali. Hadirin disilakan duduk kembali. Dr. Haji M. Rohidin M.Ho, kami persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Dr. IAIN Syekh Nurjati Haji Dr. Haji Sumanta M.Ag beserta para penguji sidang promosi doktor yang alhamdulillah sudah selesai. Yang terhormat para tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah saya telah selesai mengikuti ujian promosi doktor dan alhamdulillah telah dinyatakan lulus. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. IAIN Syekh Nurjati beserta para penguji yang saya hormati, bersyukur pada hari ini saya sudah bisa melaksanakan proses akademik yang terakhir, yaitu ujian promosi doktor, dan hasilnya alhamdulillah sudah disampaikan tadi. Kemudian
ada hal yang disampaikan bahwa ternyata untuk menyelesaikan dokter itu perlu ada keuletan, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ini yang menjadi kunci kesuksesan kita bersama. Oleh karena itu, harapan saya pada teman-teman yang kemudian belum menyelesaikan tugas akhirnya kemudian bisa begitu. Beberapa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para penguji yang hari ini telah menguji dengan baik. Kemudian saya sampaikan juga kepada Direktur Pascasarjana IAIN Senurjati yang telah dengan telaten ya membimbing kami angkatan pertama. Angkatan pertama ini memang angkatan yang bahasa Sundanya itu paling nembol, ya. Paling nembol sampai hari ini dari 30 sekian, mungkin baru ada separuhnya yang sudah lulus. Tetapi Pak Direktur tetap semangat untuk kemudian bagaimana menyelesaikan yang lembut-lembut itu, dan saya termasuk yang lembut juga gitu. Saya kalau cerita di awal kolokvium saya adalah yang pertama dengan Pak Jaja, tetapi karena berbagai hal ya terutama saja ada urusan yang sangat harus diurusi saat itu adalah saya kolokvium di bulan Desember. Setelah kolokvium itu kemudian ibu saya masuk ke rumah sakit. Desember itu masuk ke rumah sakit sampai kemudian hari ini pun mohon doanya mudah-mudahan beliau ibu saya cepat disembuhkan dari penyakit. Tetapi kemudian pada akhirnya selesai. Hari ini alhamdulillah selesai dan dengan predikat yang bagus. Kemudian juga saya ingin sampaikan terima kasih kepada Komandan Administrasi kita Pak Haji Iwan yang selalu mengingatkan kepada kami semua, mengingatkan selalu, memberikan motivasi selalu agar cepat, ayo cepat karena waktunya tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa selesai semua untuk angkatan yang pertama. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga istri tercinta yang alhamdulillah hari ini hadir dengan 3 anak tercinta yang memberikan motivasi besar kepada kita, kepada saya, yang kemudian dengan berbagai kesibukan sebagainya pada hanya alhamdulillah selesai. Yang paling terakhir saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman ini alhamdulillah hadir semua dari jajaran pimpinan seperti Komisi Brebes, ada Wakil 1, Wakil 2, Staf Organisasi dan dosen-dosen yang alhamdulillah memberikan semangat kepada saya untuk mempertahankan pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Yang terakhir, saya juga sampaikan terima kasih kepada Nadi dan Pak saya yang terpenting bagi kita semua sungguh-sungguh dalam melaksanakan atau dalam menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Wakil Rektor 3 UNES kepada Bapak Wadli MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, yang dalam hal ini beliau sebagai ketua sidang pada ujian terbuka Komisi Dokter pada hari ini. Yang saya hormati promotor dan co-promotor, yang saya hormati tim penguji internal dan eksternal, dan juga yang kami hormati adalah teman-teman dari SKI Brebes, alhamdulillah ketua 1, wakil ketua dan juga para dosen sudah hadir pada
acara siang hari ini. Tentunya yang pertama adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Rohidin telah mempertahankan disertasinya pada ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Dan tadi sudah kita saksikan bersama, sudah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebetulnya lebih kepada mewakili daripada keluarga. Akan tetapi memang di satu sisi saya pada hari ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Universitas Muhammad Setiabudi. Dan sebetulnya di awal juga Pak Rektor sudah diberitahu, Pak Rektor Unmus akan ikut juga hadir pada ujian terbuka Pak Rohidin, karena sebelumnya sudah dikasih tahu. Akan tetapi karena beliau hari ini sedang ada acara di Uniku, sehingga beliau ya tetap menugaskan kepada saya untuk menghadiri pada ujian terbuka ini, dan juga sekaligus saya juga karena mewakili keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang pertama adalah kami mengucapkan rasa syukur kami, alhamdulillah, dari keluarga, bahwa Pak Rohidin pada hari ini pada akhirnya dapat menyelesaikan ujian terbuka. Memang saya juga sebagai keluarga ikut mengikuti perjalanan ini, dan memang ini dianggap perjalanan yang cukup panjang dan cukup melelahkan juga. Kami juga selalu mendorong agar cepat diselesaikan berkaitan dengan pendidikan ini. Karena apa, cepat ataupun lambat ya memang ini adalah harus diselesaikan. Ya, tapi alhamdulillah pada hari inilah beliau dapat menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua adalah ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim, khususnya adalah promotor dan promotor yang telah dengan tulus ya, dan dengan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada Bapak Rohidin, sehingga pada hari ini dan sudah dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Tentunya harapannya adalah dengan telah selesainya ujian terbuka ini dan disandang gelar doktor ini akan memberikan warna terhadap kemajuan dan perkembangan STAI Brebes ini. Dan dengan selesainya Pak Rohidin ini, barangkali ini doktor yang ketiga di STAI Brebes ini. Mudah-mudahan dengan tambahan SDM ini, apalagi beliau sebagai ketua STAI yang pada saat hari ini sedang melakukan pembangunan gedung baru yang cukup megah, dengan adanya ini pun akan memberikan warna yang baru, memberikan semangat yang baru terhadap kemajuan STAI di Brebes ini. Dengan disertasi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman akan bahayanya radikalisme. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga dan juga atas mewakili daripada Universitas Muhammad Setiabudi. Saya tadi sebelum saya tutup, tadi saya terinspirasi dari Pak Profesor berkaitan dengan pantun. Saya pun akan balas dengan pantun barangkali. Bukan marabah makan padi, marabah makan di atas tampah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah. Dapat berusaha berbadan dua. Kami mengucapkan selamat kepada Prof. Pendus. Mudah-mudahan berbahagia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana kepada Profesor Dr. Haji Dedi Junaidi MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Rektor yang saya muliakan, para penguji eksternal yang saya muliakan, dua-duanya datang dari jauh, Jakarta dan Surabaya. Bagi saya ini kata seharinya sesuatu banget ya, dengan penguji yang datang dari jauh ini ya, dan kelasnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi saudara diuji oleh penguji eksternal yang bukan hanya jauh tapi orang-orang hebat. Semuanya kedua-duanya, yang satu masih jadi rektor, yang satunya mantan rektor. Ya. Jadi ini ada 3 rektor di depan ini ya. Yang saya hormati para penguji internal, Profesor Dr. Haji Sugiarto, yang beliau bukan hanya guru besar saja, tapi juga guru jagung, yang adalah paling tinggi di sini ya, beliau. Ibu Dr. Fatimah, yang insya Allah sebentar lagi juga guru besar, karena selalu dekat dengan Profesor Sugiarto, saya terpengaruh. Ya. Tim promotor saya yang luar biasa, dan mereka berdua lah sebetulnya yang paling banyak berkontribusi. Saya ini memotivasi Pak Promovendus saja ya, yang paling banyak saya lakukan itu ya Pak Emrohidin. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini sehingga Anda bisa promosi pada saat ini. Pada Pak Sekretaris, Pak Dr. Darwal Suklani, saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pasti seluruhnya adalah the best supporter yang telah support keberhasilan Pak Roidi dalam kesempatan sidang hari ini. Dan kru saya yang selalu kompak, termasuk Pak Kasubat sebagai komandannya, dan disebutkan Pak Roidi adalah orang yang paling berbahagia karena dilayani oleh Kasubat justru di hari akhirnya. Ya, jadi yang terakhir, yang lain nggak akan dilayani lagi. Beliau tanggal 1 purna ya, tapi kata Pak Rektor masih energik begini kok purna gitu ya. Jadi begitulah ya. Nah, karena umurnya belum dibagi sesuai sesuai teori saya gitu ya. Baik ya. Kepada semuanya saja, alhamdulillah kata Allah, inilah kita harus bersyukur. Dan pengucapan itu harus ditindaklanjuti dengan bagi hadirin tentunya tergerak, terutama yang berada di bawah beliau ini, untuk segera semuanya melanjutkan studi ya, di bahasa sarjana di Cirebon. Itu lama juga tapi selesai, apalagi kalau cepat ya kan itu lebih hebat lagi. Jadi banyak yang ingin saya sampaikan. Judul ini sangat menarik dan sangat up to date ya menurut saya. Tinggal kesempurnaan dan pelengkapannya saja tadi ya, sesuai masukan yang harus diyakini untuk menjadi motivasi untuk Promovendus, terutama Pak Roidi. Kata Pak Jokowi, the data is the new gold. Jadi data itu adalah emas yang baru. Yang emas itu sekarang itu adalah data. Jadi data-data yang dimiliki sekarang itu harus viral ya, dan harus menjadikan Pak Roidi ini dikenal ya. Dampaknya itu akan menjadi lebih harga dari emas ya, ketika perguruan tinggi Pak Roidi dengan doktornya Pak Roidi dengan segenap datanya yang ada pada dirinya
Yang berikutnya tentunya kesabaran dan keikhlasan setelah dialami seperti ini yang ditularkan kepada semua pihak di institusi Rohidin, ya, dan menjadi driving factor, faktor picu ya, untuk semuanya menjadi lebih maju lagi, karena ilmu ini cahaya, dan cahaya itu paling dibutuhkan di dalam kehidupan, dan itu hanya akan memancar kepada orang-orang yang memiliki positive thinking. Ya, oleh karena itu tugas Pak Rohidin itu adalah bagaimana membuat seluruh komponen masyarakat yang di Keling itu menjadi lebih tercerahkan dengan cahaya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Jadilah Anda tangan yang mulia, tangan yang utama, yaitu tangan yang menyentuh orang lain, yang membangkitkan orang lain, yang menggerakkan orang lain, yang memenangkan orang lain. Dan itu lebih baik daripada 1000 tangan yang hanya mengucapkan selamat dan selamat saja pada saat seseorang berhasil. Maka jika ini dilakukan, amal jariah baru ini akan menjadi sebuah kenangan, akan menjadi sebuah sebutan. Kenangan dan sebutan itu adalah umur manusia yang benar. Jagalah umur itu dan sukses sepanjang Pak Rohidin mengabdi di sana, di masyarakat dan juga dalam keluarga. Selamat kepada Ibu ya. Silakan nanti malam bagaimana rasanya karena itu, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim berusaha ya. Selamat saya lepas saudara dari dokter yang kedua dari pasca sarjana, yaitu Syekh Nurjadi Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi doktor atas nama Dr. H.M. Rohidin M.Hum ditutup oleh Rektor. Penutupan sidang promosi doktor oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor atas nama Dr. Muhammad Rohidin ditutup. Upacara selesai. Dr. Haji M. Rohidin M.Hum disilakan untuk berfoto bersama dengan tim penguji. Dua, tiga. Semangat untuk semangat ini. Mantap. 1, 2, 3. Tetap mengabdi dengan cinta. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Haji M. Rohidin M.Hum beserta keluarga dimohon untuk menempatkan diri di depan, diawali oleh Ketua Sidang dan tim penguji. Selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin dan tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Dengan berakhirnya untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Haji, baik. Terima kasih, saya sangat bahagia hari ini. Kebahagiaan ini juga bukan hanya milik saya, tetapi ini adalah milik keluarga saya, istri saya, keluarga saya, dan pastinya juga ini kebahagiaan milik juga ibu saya, kakak saya, intinya keluarga saya sangat bahagia. Itu juga dapat dirasakan oleh lembaga saya, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, ikut bangga, dan saya banyak berharap mudah-mudahan dengan dokter yang saya terima hari ini
mudah-mudahan kemudian dapat mengembangkan fakultas saya Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi perguruan tinggi yang unggul, menjadi perguruan tinggi yang profesional dan maju. Apa yang bisa disampaikan Pak Wadli selaku kerabat? Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor dan juga kepada tim promotor dan juga tim penguji yang alhamdulillah pada hari ini Pak Rohidin sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan di Institut Agama Islam Nurjati. Ya tentunya harapan kami juga dari keluarga agar apa-apa yang sudah diperoleh di sini akan memberikan manfaat dan berkah kepada khususnya terhadap institusinya dan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Barangkali itu. Yang pertama tentu saja adalah penguatan di beberapa aspek. Misalnya aspek penguatan kebaruan atau novelty kajian yang menurut saya masih perlu dilakukan. Nah, novelty atau gagasan kebaruan ini merupakan sebuah hal paling dasar dalam penelitian disertasi yang berimplikasi pada apa sebenarnya kontribusi akademik yang diberikan oleh sebuah penelitian dalam konfigurasi penelitian yang sama dibandingkan dengan misalnya hasil penelitian sebelumnya atau yang sudah ada. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan penguatan kajian critical analisis kritis, di mana sebuah disertasi mestinya harus menganalisis fakta atau data-data empiris yang berbasis di lapangan dan tidak membahas segala sesuatu yang bersifat normatif, bersifat terlalu general. Nah, ini yang mungkin menurut saya hal yang perlu dilakukan penguatan sehingga kita memiliki keabsahan untuk melahirkan sebuah kesimpulan atau melahirkan ide terkait dengan tema penelitian ini dan kita menjadi akademisi yang otoritatif untuk berbicara tentang tema ini di kemudian hari. Saya kira hari ini ya bagi saya sebagai direktur sesuatu banget ya kalau kata Syahrini ya kan. Kenapa? Karena kembali saya bisa membantu memfasilitasi muridnya ya untuk kembali menjadi doktor yang ke-24 ya. Saya targetkan dalam tahun ini 40 orang ya sampai bulan Desember itu bisa dikeluarkan untuk segera mengabdi ke masyarakat, jangan cari ilmu aja di sini tapi mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap banyak dengan 24 doktor yang tersebar ini di era the new gold is data atau data is the new gold, bahwa data itu adalah merupakan emas ya, emas yang baru. Jadi emas dulu itu ya emas seperti itu, sekarang itu data lah yang jadi emas. Saya sudah punya data, sudah 24 doktor yang tersebar, maka itu akan menjadi emas-emas ya, yang tersebar di mana-mana untuk menyebarkan ilmu dan untuk menjadi data untuk melanjutkan syiar Islam melalui para doktor alumni PAI ya. Pendidikan agama Islam sangat penting di era saat ini. Mudah-mudahan mereka akan menjadi motivator, menjadi inovator ya, dan menjadi orang-orang yang kreatif di dunia pendidikan untuk menserasikan zaman sekarang ini dengan pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam di masa yang akan datang harus bisa melayani umat sesuai dengan zamannya, tidak terbatas kepada pengetahuan-pengetahuan normatif masa lalu saja. Itu yang inti. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan kehadiran dokter baru itu, tentunya saya sangat bangga dan
saya selalu memotivasi semuanya untuk bisa selesai segera. Karena dokter yang benar itu adalah dokter yang diwisuda, ya, bukan dokter yang lagi nulis, ya, tapi harus selesai. Itulah saya kira ya kesan saya sangat menyenangkan, terutama nilai-nilainya baik-baik semua. Sayangnya itu tidak bisa cum laude. Ini supaya tahu ya, bagaimana caranya supaya cum laude. Satu, harus tepat waktu. Kedua, nilainya rata-rata 90 ke atas, maka itu pasti cum laude, ya. Tapi kalau nilainya itu 95 rata-ratanya, tetapi waktunya sudah melampaui batas, nggak bisa cum laude, gitu. Jadi nilainya 4 pun tetap sangat baik kalau dibilang cum laude, kalau 4 tetapi dia tepat waktu. Pesannya kepada semuanya agar manage waktu dengan baik, diatur segala sesuatunya agar bisa tercapai cita-citanya sesuai dengan yang direncanakan, yaitu tidak melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan. Saya lagi itu, Mas.